Mungkin kalau mengenai properti kita harus memilah-milahnya ya saya. Begini, kalau sektor yang paling terasa sangat membaik saat ini itu sektor perumahan ya, terutama landed housing ya. Ini karena dorongan stimulus pemerintah berupa fasilitas bebas PPN, kemudian juga bank-bank yang ada relaksasi untuk KPR, juga suku bunga yang rendah. Ini menyebabkan memang penjualan dari sektor housing itu sangat terasa bagus, sangat terasa meningkat ya. Sedangkan kalau mengenai sektor properti yang lain yang seperti misalnya apartemen, seperti office itu mungkin memang masih menunggu waktu, ada pergerakan tapi memang karena kondisi oversupply sebelumnya itu masih menunggu terserap oleh pasar untuk sektor seperti apartemen, office seperti itu. Oke, Sasa nah untuk ini yang sektor-sektornya dari seperti penjual landed housing yang tadi Anda katakan peningkatan cukup signifikan, ini peningkatannya berapa persen? Apakah peningkatan ini sudah bisa dikatakan sudah bangkit, sudah kembali lagi ke level sebelum pandemi? ya kalau kita merasakan ya kalau dibandingkan dengan tahun 2020 ya jauh lebih bagus. Tahun ini kita dibandingkan dengan 2021 kalau kita melihat ya yang kami rasakan sendiri sekitar 10% di atas 2021 ya. Maksudnya satu semester sama satu semester dibandingkan 2021 kita 10% di atas 2021. Tapi kalau dibandingkan dengan 2020 beda banyak lah, kita sekitar 30% di atas 2020. Ini marketing sales ya, marketing sales. Oke, artinya sudah mulai ada peningkatan double digit ya Pak Sutoto. Saya akan minta tanggapan kepada Mas Ferry. Seperti apa Anda melihat kondisi sektor properti kita saat ini, Mas Ferry? Kalau dari sektor properti sebenarnya sih saya setuju dengan yang dikatakan tadi. Tapi perlu dilihat apa namanya yang pertumbuhan kedepannya terkait RAPBN 2023 ini ya. Walaupun nilainya sebenarnya naik 7,8% dari tahun sebelumnya, tapi secara proporsional terhadap total APBN sebenarnya nilai untuk infrastruktur ini meningkat, turun dari tahun 2017, jadi terjadi penurunan. Dan satu lagi perlu sebagai catatan, yang untuk infrastruktur ini tidak semuanya bakal digunakan untuk real estate, jadi cuma sebagian ya untuk kayak pendanaan perumahan. Sebagian besar lainnya sebenarnya lebih menguntungkan perusahaan konstruksi gitu, seperti yang bakal membangun bendungan atau membangun jalan atau membangun bandara gitu. Tapi kalau secara umum, Anda melihatnya apakah sektor properti sudah mulai bangkit atau masih on progress nih belum balik ke level sebelum pandemi? Secara umum sebenarnya properti udah mulai bangkit ya. Sebenarnya sudah terlihat dari laporan keuangan kuartal 1. Kuartal kedua juga membaik, tapi emang perbaikannya itu lebih banyak secara top line. Jadi pendapatannya itu emang meningkat signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari bottom line, sebenarnya belum yang terlalu signifikan perubahannya. Oke, di tengah pemerintah yang optimistis terkait dengan menggenjot infrastruktur, salah satu proyek yang terus dikebut adalah terkait dengan proyek IKN. Pak Sutoto, bagaimana pengembang melihat sentimen positif ini untuk sektor properti? Peluang apa sih yang bisa diambil, apalagi Ciputra Development ini kan memiliki land bank yang cukup banyak di Kalimantan yang tidak jauh lokasinya dari IKN? Baik, kalau kita melihat ya memang properti ini kan real estate ini kan bisnis yang menyediakan tempat bagi kegiatan manusia. Jadi memang mesti ada manusianya dulu baru kami ini bisa berbisnis begitulah. Karena kalau belum ada manusianya ya kita menyediakan tempat belum berguna. Sehingga mungkin kita ini perlu waktu lah istilahnya, perlu waktu untuk bisa merasakan dampak IKN, bisa merasakan membangun bisnis di IKN. Mungkin pertama kali yang akan terasa mendapat manfaat mungkin kontraktor, karena mereka kan banyak order-order pembangunan, sedangkan kami mungkin agak lebih belakangan. Mungkin 3-4 tahun lagi lah begitu Bu Sasa. Oke, tapi ada rencana untuk memperluas land bank yang ada di Kalimantan tidak Pak? Atau mungkin Ciputra Development ini sudah ancar-ancar nih untuk membidik proyek di IKN?
Nah, memang kalau dari visi dari perusahaan kami, Ciputra ini kami itu bukan spekulatif ya istilahnya. Kalau memang marketnya sudah ada, baru kami itu mencari lahan untuk membangun. Jadi kebanyakan lahan-lahan kami itu, kalau kami sudah punya lahan, biasanya kami segera membangun gitu. Istilahnya kami jarang punya lahan terus disimpan sampai berlama-lama gitu. Itu bukan vision dari bisnis kami, Bu. Oke, kalau tanggapan dari Mas Ferry seperti apa? Seperti apa Anda melihat prospek sektor properti, utamanya bagi developer di Kalimantan terkait dengan IKN? Pandangan saya sama sebenarnya dengan Pak Sutopo. Jadi yang paling diuntungkan untuk saat ini untuk jangka pendek dan menengah itu sebenarnya emiten-emiten konstruksi, mereka yang bakal menyediakan infrastruktur ya, terutama untuk pembangunan kota yang buat pemerintahan gitu. Nah, ketika memang pembangunan itu sudah selesai atau sudah mulai terjadi migrasi, baru si perusahaan real estate baru mulai melakukan development. Jadi seperti yang dikatakan Pak Sutopo, paling mungkin 3-4 tahun lagi baru mulai terasa dampak dari IKN sendiri pada perusahaan real estate.